Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Studio AI. Bersama saya Septian AI Reza. Kita akan mainkan game Cities Skylines versi Purwokerto, teman-teman. Ya, jadi setelah kemarin kita bangun kota Purwokerto dari nol ya, jadi hari ini kita akan mengembangkan kota Purwokerto agar bisa lebih maju lagi nih, lebih bagus lagi kotanya. Oke, seperti apa videonya, kita akan langsung mainkan setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi ini kota kita ya, kota Purwokerto yang udah kita bangun dari awal. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada Jalan Gerilya, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Dr. Angka, Jalan Gatot Subroto di sini. Dan ini adalah jalan dari Aji Barang ya. Terus ke sini ke arah Sokaraja ke sana. Oke, langsung aja kita bangun kotanya ya. Jadi kemarin ini kita udah bikin banyak ya. Ada alun-alun di sini. Ini kantor wali kota ya teman-teman. Terus di sini ini adalah Rita Supermall dan ini adalah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini. Ini ada kantor Bank BRI, ada Museum Bank Indonesia, ada kantor Dinas Kesehatan di sini. Kemudian ini ada SMA 5, SMA 2. Terus ini SMA 6 Purwokerto ya, kemarin kayaknya aku salah ngomong. Terus ini sebelahnya ada SMA Negeri 1 Purwokerto, sebelahnya ada Pakorwil, dan di sini ada SMK 2 Purwokerto ya kalau nggak salah ya. Terus yang bangunan gede ini itu adalah hotel di Purwokerto ya, Java Heritage, dan sebelahnya ini adalah Hotel Aston Purwokerto, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini untuk Gor Purwokerto ya, wilayah ini masih kosong. Wah, bangkrut semua yang di rumahnya. Wah, bangkrut semua teman-teman. Ini rumah udah dibangun tapi ditinggalin sama penghuninya nih. Mungkin ya masalahnya di sini ya, multiple problems. Jadi belum teraliri sama listrik dan juga air, makanya ini orang-orang pada ninggalin rumah nih. Kayak kita bangun fasilitasnya dulu ya. Ya, kayaknya udah pada senang nih warga-warga di daerah mana ini ya, perumahan yang deket ini teman-teman, deket Aston, bukan Aston, deket Gor Satria Purwokerto ini ya, karena ada perumahan tuh yang ke arah UMP. Wah, tapi sekarang kita udah alirin listrik sama air ya, jadi semoga aja warganya lebih bahagia lagi ya, nggak ninggalin rumah kayak di sini nih. Oke, apa yang belum kita bangun di sini itu adalah Gor Satria Purwokerto ya, yang rencananya nanti akan kita bangun di sini, dan juga daerah Unsud teman-teman. Kita akan bangun Unsud ya di daerah mana nih? Sini nih ya, kayaknya ya di daerah sini lah ya. Oke, langsung aja kita bangun ya kampusnya di sini. Ini aku pakai DLC kampus Cities Skylines yang kampus, dan yang terbaru ini itu adalah Sunset Harbor. Oke teman-teman, jadi kita akan membangun Universitas Negeri di Purwokerto ya, di daerah sini nih, Purwokerto Utara. Kita akan bangun Unsud teman-teman, Universitas Jenderal Sudirman. Ini udah aku bikin monumennya ya. Ini monumen patung Jenderal Sudirman ceritanya. Ntar di sini ada tulisan Universitas Jenderal Sudirman gitu ya. Terus kita akan bangun, pertama kita akan bangun apa ya, gedung rektoratnya ya ceritanya ya. Ini di sini nih. Ini gedung rektoratnya teman-teman. Ini gedung apa ya, universitas mungkin jadi yang terbaik ya di Indonesia nih, kalau rektoratnya aja udah bangunannya udah bagus banget kayak gini nih. Oke, kita akan bangun areanya terlebih dahulu teman-teman. Area kampus. Jadi daerah sini lah ya, segini nih area kampusnya. Oke, terus jangan lupa dikasih nama Unsud. Nah, jadi sini ada beberapa kebijakan ya teman-teman, yaitu kayak semacam student healthcare, itu kesehatan ya.
kita akan kasih lah ya, karena mahasiswa ini butuh namanya layanan kesehatan ya, jadi layanan kesehatan gratis lah ya, khusus mahasiswa nih dan pengajar mungkin di situ. Oke, kita kasih layanan ini kesehatan gratis ya. Terus ada free lunch teman-teman. Jadi ini kantinnya ini akan menggratiskan seluruh mahasiswa di Unsud ya, biar lebih lebih fokus kalau lagi ada kelas gitu ya. Biasanya kan kalau lapar kan nggak fokus ya, jadi ini biar nggak lapar ya, kita kasih kantin gratis di sini, kebijakan free lunch. Kemudian ada visiting scholars, itu semacam ya kunjungan lah ya dari pengajar-pengajar, dosen-dosen mungkin dari kampus lain ya, atau mungkin dari dosen pengajar di negara lain ya. Kita kasih kebijakan itu biar ada saling tukar pikiran gitu ya, biar kampusnya ini bisa jadi kampus yang lebih bagus gitu ya. Terus di sini juga ada universal education, itu dimana mahasiswa itu nggak usah bayar yang namanya uang semesteran teman-teman, nggak usah ada bayar uang pangkal ya. Jadi kita kasih aja nih ya kebijakan universal education biar mahasiswa Unsud ini pada makmur semua ya. Jadi pendidikan di Purwokerto itu harus gratis ya. Kita akan gratiskan di sini. Jadi teman-teman Unsud ya bisa kuliah kapanpun ya dengan biaya yang murah, nggak murah sih, malah gratis di sini ya. Oke, jadi di sini ada info ya, academic year, terus reputasinya masih unrecognized ya, masih belum ada belum terakreditasi ya. Ya namanya juga kampus baru ya, masa langsung dapat akreditasi. Jadi di sini masih tidak terakreditasi ya. Tapi seenggaknya ini kampus gratis lah ya. Nggak ada uang pangkal dan uang semesteran. Ini ada tuition fees itu 0. Expenses-nya itu 320. Ya, lumayan. Pelajarnya belum ada. Karena ya namanya juga baru lah ya, baru dibangun. Ini juga baru administrasinya aja, gedung administrasi. Sedangkan fakultasnya itu belum ada ya. Terus kita akan bikin ngatur academic works. Oke, jadi ini staff ya, academic staff kita kasih berapa ya? Udah 15 lah ya, setengahnya lah ya. Karena mau gimana pun juga ini kota kita juga nggak ada duit ya, makanya duitnya itu unlimited gitu ya. Jadi kita bebas bangun apapun di sini nih. Walaupun juga pemasukannya kita ini nggak rugi banget ya. Seenggaknya ada pemasukan lah ya, weekly income-nya itu agak gede nih, 4.000. Give a research grant. Oke, untuk scientific study kita akan kasih duit nih 50.000 nih secara cuma-cuma untuk pembayaran pembiayaan riset ceritanya. Oke, bentar. Karena aku sebenarnya belum nggak jarang ya main ke Unsud, jadi aku sebenarnya masih kurang paham betul letak-letak fakultas-fakultas dan bangunan-bangunan di Unsud. Jadi kita juga butuh Google Map di sini buat cari tahu apa aja sih yang ada di Unsud. Oke, yang pertama ini adalah Rektorat Unsud. Kita udah bangun di sini nih gedung rektoratnya. Terus yang kedua itu Geraha Unsud ya. Geraha Unsud itu lokasinya ada di sebelahnya persis rektorat. Kalau nggak salah di daerah sini nih Geraha Unsud. Kita akan cari ya. Nih mungkin ini ya study hall ya, atau ada lagi mungkin. Nah kita bangun Geraha Unsudnya di sini ya teman-teman. Daerah sini ya, deket sini lah ya. Nah seperti ini nih. Ntar kita juga kayaknya sih butuh semacam jalan kalau nggak salah ya. Atau nggak butuh? Mungkin butuh ya. Nah, semacam jalan kecil nih teman-teman. Nah,
Ini belum ada masukan airnya. Terus setelah itu ada fakultas peternakan, teman-teman. Jadi fakultas peternakan itu lokasinya kalau nggak salah ada di daerah sini ya. Kita akan bangun. Tapi nggak tahu di sini ada fakultas peternakan atau enggak. Karena kita nurut ke gamenya aja ya. Adanya ini ada fakultas sains, terus kesehatan, kedokteran, sama hukum. Jadi kita akan mungkin coba kalau misalkan kampus lain bisa nggak di sini? Oh, nggak bisa. Beda tipe. Kita akan bikin ini aja ya, universal ya, kayak gini ya. Jadi fakultas peternakan itu lokasinya ada di daerah sini, teman-teman. Ya nggak sih? Di Jalan Dr. Suparno. Jadi daerah sini ya. Kita bikin di sini fakultas peternakan. Nah, ini fakultas peternakan, teman-teman. Jadi mungkin ada kesalahan ya. Jadi ini itu bukan gedung rektorat. Ini itu gedung administrasi Unsud, teman-teman. Jadi gedung rektoratnya itu kalau nggak salah ada di daerah sini ya, sebelah lapangan ini. Ada di sini. Cuma kita gabungin aja lah ya. Ceritanya ini gedung administrasi ini juga gedung rektorat ini ya, teman-teman. Di sini nih. Terus apalagi nih yang belum ada dormitory. Oke, jadi asrama ya, asrama Unsud itu ada di kalau nggak salah di sekitaran sini ya nggak sih, asrama yang baru kali. Kita bangun di sini lah ya. Nah, ini gedung dormitorinya ya. Ini Masjid Mahfaza itu ada di sini kalau nggak salah. Kemudian di sebelahnya itu ada gedung E. Kita bangun jalannya dulu ya. Kemudian perpustakaan itu ada di daerah sini ya. Jadi ada lapangan, kemudian sebentar. Kok jadi bingung? Mungkin ini jalannya dihapus dulu ya. Kusur dulu nih, kusur. Oke, kita perlebar lagi ya teman-teman, karena ini sebenarnya masih butuh space di sini. Oke, jadi kita bangun perpustakaan. Kita cari perpustakaan. University Library. Perpustakaan kita akan bangun di daerah sini, sebelah gedung administrasi ya. Jadi menurut ini ada jalan di sini. Nah, University Library. Jadi ini perpustakaan Unsud ya. Wah, begini nih teman-teman. Perpustakaannya nih ya. Terus habis itu di daerah sini itu ada FISIP ya, fakultas. Kita bikin fakultas hukum aja nih di sini nih. Nah, School of Law. Waduh, gede banget. Berarti kita akan bangunnya ini di mana ya? Di sini kali ya. Walaupun sebenarnya nggak di sini banget sih ya, tapi ya begitu ya.
atau kita bangun di tempat lain, atau di mana nih, di sini aja lah ya. Oke, kita bangun ini FISIP ya, gedung ilmu politik Fakultas Hukum, mungkin ilmu komunikasi kali ya di sini ya. Kemudian habis itu ada lagi gedung Fakultas Sains Teknik, itu di mana? Bentar, aku cari dulu ya. Oke teman-teman, jadi kita udah dapat ya infonya beberapa nih. Jadi ini tuh gedung administrasi ya. Di sebelahnya itu perpustakaan Unsud. Terus ini itu ada Geraha Unsud, dan sebelahnya itu FISIP lah, ibaratnya ini FISIP lah ya. Ini gedung baru nih, gede banget nih. Kemudian wilayah ini itu ada lab komputer, auditorium, laboratorium. Nah ini dia, kita akan bangun labcomnya ini di sebelah perpustakaan. Nah, oke, ini labcom. Kemudian ada lagi toko buku. Kita bangun toko buku ini di daerah sini aja ya. Ibaratnya toko buku ya, apa ya, bursa kampus kali ya. Tapi bursa kampus itu juga bukan toko buku ya. Ya kita bikin bursa kampus lah di sini ya. Ceritanya itu BK itu ya kayak toko buku lah ya. Walaupun aslinya bukan toko buku ya. Tapi kayaknya apa ya, lebih keren lagi kalau misalkan jadiin toko buku. Karena di lingkungan kampus gitu loh. Kita akan bangun di mana? Di sini nih. Oke, terus di sini ada apa lagi? Media lab. Teknologi. Oh iya, ini harusnya di sini nih. Lab IT-nya ini di sini nih. Lab komputer nih. Nah, ini lebih pas sih. Nah, ini lab komputer ya. Lab IT. Kita rapin dulu. Oke. Kemudian ada lagi chess club. Di Unsud itu ada ini nggak sih? Ada klub catur. Kalau ada ya kita bangun ya. Kita bangun chess clubnya ini di daerah sini teman-teman. Di jalan, pokoknya ini ya. Daerah sini lah ya. Jalan Dr. Suparno ini ceritanya ya. Itu adalah chess club. Unsud chess club. Terus di sini ada apa lagi? Oke, Fakultas Kesehatan atau FK ya. Wah, gede banget FK-nya. Kita akan bangun FK itu di belakang Margono ya. Jadi harusnya itu di sini nih. Jadi kita perlu perluas lagi ya wilayah kampus, karena kalau nggak masuk wilayah kampus itu di City Skylines kita nggak bisa bangun gedungnya ya. Jadi kita perluas lagi wilayah kampusnya nih kayak gini. Nah, kita akan bangun Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran di sini, di belakang Unsud persis lah ya. Unsud di belakang Margono. Oke, ini ceritanya Margono ya teman-teman. Walaupun nggak mirip aslinya, tapi ya kayak gini lah ya. Ini jalan keril ya, terus ini bundaran yang itu ya, di Margono itu. Ini Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran Unsud. Udah kita bangun di sini. Terus apa lagi yang belum? School of Science itu fakultas, ya mungkin fakultas biologi, fakultas fisika ya, ilmu matematika mungkin. Kita berarti bangunnya itu di wilayah, kalau misalkan ini fakultas pertanian ini ya. Kalau ini adalah fakultas pertanian, kita pindahkan dulu ya.
Berarti fakultas sainsnya itu ada di sebelahnya, di sini. Nah, ini fakultas matematika, fisika, kimia, biologi lah ya. Ini kita gabungin jadi satu ini di sini. Terus di sini juga ada, harusnya itu ada fakultas apa namanya? Kesehatan apa ya? Kesmas. Kalau ada sih. Ada Gor Susilo ya di sini nih. Gorsu. Oke, kita bangun apa? Susilo ya. Gorsusu kita ngomongnya gitu. Kita akan bangun di, nah ini nih. Sebentar, kita perluas dulu ya wilayah ini, wilayah kampusnya biar muat gitu loh. Oke, kursunya itu ada di daerah sini ya kalau nggak salah. Tapi kita juga butuh ditata lagi nih. Oke, jadi ini Gorsusilo ya. Wah, ini ada apa aja nih? Ada trek lari, terus ada lompat tinggi ya, lompat jauh. Terus ini ada lapangan baseball. Kita bangun jalannya dulu di sini ke sini. Terus setelah itu ada apa lagi nih? Harus di sini juga wilayah fakultas ya. Ya kita bikin lah ya. Kayak fakultas kesehatan lah, fakultas kedokteran gigi mungkin ya. Terus ada pascasarjana juga, gedung pascasarjana. Kita bangun di daerah sini lah ya. Terus di sini kalau nggak salah ada University ya, University Hospital. Itu semacam ya rumah sakit unsur lah ya. Kita bangun di sini. Kita bangun apa namanya ya, rumah sakit unsur. Nah, seperti itu. Terus apa lagi yang kurang? Mungkin asramanya ya ada lagi ya. Tambahin lagi ya. Karena di daerah sini ini masih kosong nih. Fakultas hukum ini harusnya di sini ya. Jadi ini ya ini FISIP, terus ini fakultas hukum itu ada di daerah sini. Fakultas hukum lah ya ceritanya, walaupun nggak mirip-mirip banget. Gedung Rudiro FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, ini di sini harusnya, tapi karena di sini nggak ada Fakultas Ekonomi Bisnis ya, jadi mungkin FEB-nya itu kita gabungin ke gedung FISIP kali ya. Ini lah, ibaratnya ini ya gedung fakultas-fakultas sosial ya, termasuk bisnis, administrasi, terus ilmu politik, HI, dan lainnya lah ya. Berarti yang belum ini ya ibaratnya taman rektorat lah ya. Terus di daerah sini kita bangun futsal club. Rumpun aslinya ya nggak sih? Ya bukan sih ya, futsal club. Nah ini biar apa ya, klub futsal unsur ya di sini nih. Terus kafetaria atau kantin lah ya. Kita bikin kantin unsutnya itu di daerah sini nih. Ntar kita bikin jalan dulu nih. Nah, ini kafenya ya di sini. Biar apa ya, ini karena di sini juga kafe gratis ya. Jadi mungkin dari dosen-dosen dari rektorat mungkin bisa ya kalau mau makan ini di daerah kafe ini nih, kantin. Terus di sebelahnya kita bikin apa lagi ya? Taman lah ya.
fountain. Nah, apa namanya, air mancur. Terus kita bikin apa lagi nih, klub matematika. Wah, di sini nih. Terus ada lagi auditorium, ini buat kelas-kelas ya, tapi kita udah bikin di sini nih. Study hall, kita akan bangun di wilayah sini ya harusnya ya. Dormitory, asramanya kita akan bangun lagi di sini nih. Nah, ini asrama ya. Oke, udah selesai. Oh iya, kita bikin apa ya, lapangan basket. Di mana ya? Di sini kali. Oke, udah selesai. Ini unsut lah ya. Jadi kita review lagi ya. Jadi di sini itu toko buku unsut, bursa kampus lah ya. Walaupun bursa kampus bukan toko buku, tapi ya begitulah ya. Terus ini ada perpustakaan. Terus di sebelahnya ini gedung administrasi ya, sama gedung rektorat. Harusnya di sini, tapi ya di sini lah ya. Terus di sebelah perpus ini ada laboratorium komputer ya, lab komputer. Terus ini ada tamannya, taman rektorat. Terus ceritanya ini kita bangun asrama juga ya, dekat taman ya, karena ya lebih apa ya, kalau misalnya mau ada kelas kan, yang nginep di sini langsung ke kelas gitu ya. Langsung tinggal nyebrang jalan udah langsung fakultas. Nah, ini School of Law ya, atau kita bikin aja apa ya namanya, FISIP lah ya, dan lainnya. Dan fakultas sosial, fakultas lain. Nah, ini FISIP. Terus ini Geraha Unsut. Terus ini kantin. Kelas ini ada klub matematika ya. Terus setelah itu di daerah sini juga ada asrama lagi nih, asrama unsut atau dormitory lah ya. Kita bikin ya asrama 1, asrama 2, asrama 3 gitu lah ya. Terus di sini ada ruang kelas. Fakultas apa ya namanya? Di sini ada fakultas budaya ya, ilmu budaya dan bahasa mungkin di daerah sini. Terus ini ada chess club, klub catur ya. Sebelahnya ini ada fakultas sains, biologi, fakultas peternakan, dan seterusnya. Terus ini ada gedung pascasarjana lah, ada gedung fakultas-fakultas lain lah ya di daerah sini. Terus nyebrang ke sini ada gor Susilo di sini. Jadi Gor Susilo ini juga ngadain ini ya, apa namanya, kayak kompetisi ya. Jadi ini nama klub ini adalah Unsut Lions, teman-teman. Unsut Lions. Jadi ini ada beberapa kebijakan ya. Ntar aku kasih nih ya, kayak misalnya. Oke, jadi kita gratiskan public transportasi ya, selama ada pertandingan. Biar ramai gitu ya. Kalau ada pertandingan kayak basket, futsal, atau atletik ya. Ini atletik nih. Ada orang lari nih. Jadi kita gratiskan nih. Ceritanya ada public transportasi yang ke arah sini nih. Terus keamanan kita jaga ya, biar nggak ada tawuran antar mahasiswa. Walaupun sebenarnya jarang ya ada tawuran di Purwokerto ya, tapi ya kita antisipasi aja lah ya. Ada nih tawuran. Terus beasiswa atau subsidi untuk orang-orang ya mungkin sportman yang masih muda gitu ya.
Kemudian di sebelah sini itu ada gedung rumah sakit Unsud. Kemudian jauh ke sini di belakang Margono itu adalah Fakultas Kedokteran FK. Oke, kita udah bangun ya Unsud ya. Dengan wilayahnya juga teritorialnya kayak gini nih. Iya, kayak apa ya gitu. Terus setelah itu kita akan bangun Gor Purwokerto, teman-teman. Untuk Gor Purwokerto sendiri ini ada di daerah sini ya. Jadi kita review lagi, ini tuh Aston, Hotel Aston. Kemudian lurus ke sini itu daerah ya ada rumah makan lah ya. Kita bangun Gor Purwokerto. Oke, jadi kita pertama kali bikin jalannya terlebih dahulu ya. Oh, ini udah ada jalannya ini. Terus kita bangun stadion sepak bola. Itu ada di sini. Sport Arena. Nah ini apa yang namanya? Gor ya, stadion sepak bolanya ya kayak gini ya. Nih, bagus banget nih. Walaupun aslinya juga nggak kayak gini lah ya, tapi karena ini City Skyline jadi kita bebas berekspresi apapun ya, bebas menghayal gitu. Ada apa lagi di sini? Kita akan bikin parkir ya, lahan parkir. Nah di sini ini lahan parkirnya. Kemudian di sebelah sini itu ada gedung ini teman-teman, lapangan tenis ya. Nah ini lapangan tenis, terus ada sebelahnya itu ya kita bikin area-area bermain lah ya. Mungkin kayak tempat skateboard, terus volleyball. Terus apa lagi nih? Sports park, area ya kayak lapangan inilah ya, lapangan basket lah ya, stadion. Terus area-area olahraga lainnya di sini. Terus kita bikin taman bermain di daerah sini biar rame lah ya, sama taman-taman. Nah begini. Terus kita bikin lagi lapangan tenis lagi di sini. Oke, pemirsa semuanya yang menonton, kita udah bikin daerah Gor Purwokerto ya. Ini lapangan gornya. Kemudian di sebelahnya ini ada daerah Unsud. Ini ada perumahan di sini, terus di daerah sini juga harusnya wilayah perumahan. Kita akan bangun perumahan. Karena di sini kebutuhan akan rumahnya juga sangat tinggi ya. Kenapa ya? Karena di sini juga wilayahnya udah besar ya, udah gede. Terus kampusnya juga udah bagus. Ditambah lagi banyak wilayah-wilayah komersial yang mana itu membutuhkan tenaga ini ya, pekerja gitu ya. Terus pastikan juga airnya udah tersambung dengan baik, sistem air dan gas. Kemudian kelistrikan juga harus diperhatikan. Oke, jadi di sini, wah, ternyata macet, teman-teman, saudara-saudara, di daerah Jalan Jalan Geriatri. Ini menjadi tempat yang macet. Kita bisa lihat di sini,
tapi juga bahaya karena ini apa ini? Ini tiang listrik ini ada di tengah-tengah jalan nih, bahaya banget ya teman-teman. Jadi kita ilangin aja nih tiang listriknya. Ini tolong jangan ditiru ya, bikin tiang listrik di tengah jalan ya, karena sangat berbahaya ini, bisa menimbulkan kecelakaan dan kemacetan tentu saja. Ya, ini macet banget ya, mungkin ya karena lagi musim mudik kali ya, jadi macet. Atau mungkin ini rambu-rambunya nih, kita perlu diperbaiki lagi. Nah, karena ini juga daerah bundaran, jadi nggak perlu ada tanda stop, biar lancar lalu lintasnya. Oke, ini juga macet nih di daerah mana ini? Inilah ya. Jadi kita butuh kelonggaran lagi nih. Dilarang menyeberang juga di daerah sini nih, karena macet teman-teman. Karena ngapain nyebrang ke sini lah ya, kan bisa muter kan, berjalan kaki juga. Kita bikin rambu-rambu dilarang nyebrang. Oh lagi, ini juga bahaya ini kalau misalkan parkir sembarangan di sini nih. Jadi kita bikin aturan dilarang parkir. Kan ini bukan tempat parkir teman-teman. Nah, sepanjang jalan ini tuh dilarang parkir, termasuk di sini. Nah, kalau parkir di sini ini mengganggu jalannya ini ya, lalu lintas ya. Oke, semoga aja jadi lancar ya lalu lintasnya, walaupun ini juga macet nih, malah tambah macet. Ya kita berharap aja biar, wah ini jalan Sokaraja teman-teman, macet parah ini. Jadi kita butuh diatur lagi ya lalu lintasnya. Kemudian ada larangan menyeberang juga ini. Oke, kita udah bikin beberapa aturan di sini biar nggak macet ya. Oke, mungkin biar ini ya, mungkin gara-gara jalannya menyempit di sini ya, jadi kita bikin perluasan jalan ya. Nah kayak gini. Oke, ya udah mendingan lah ya, udah agak lancar. Walaupun ini sebenarnya macet karena lampu merah di sini. Jadi kita nggak usah pasang lampu merah. Karena ini juga jalannya sepi ya. Kemudian sekarang udah agak mendingan, udah agak lancar jalannya. Oke, kita akan mereview ya Kota Purwokerto yang udah kita bangun di sini. Jadi kita akan melihat beberapa indeks. Purwokerto ini udah lumayan ya, udah berkembang pesat lah ya. Di sini udah ada daerah kampus, terus harusnya di sini ada UMP ya, Unsud, terus di sini ada Unwiku di daerah mana ini? Daerah sini lah ya. Terus ini itu daerah Karanglewas. Di sini ada Sungai Logawai di sini. Dan ya macet banget tapi di sini nih. Macet parah. Waduh, macet teman-teman, macet nih. Wah. Bisa bayangin gak nih ya?
macet kayak gini nih. Di sini macet banget ya. Oke, kita review lagi nih. Jadi ini Sungai Logawa ya. Ini jembatannya. Walaupun agak macet, ya gitu lah ya. Terus di sini itu ada Tugu Selamat Datang di Purwokerto ini ya. Terus ini tuh Pasar Karanglewas. Di sini aja ada Rumah Sakit Hermina. Terus ini daerah Karanglewas ya, Kalibagor. Terus ini Porka. Oh ya, di sini juga ada lapangan ya harusnya ya. Terus ini underpass Jenderal Sudirman. Ini stasiun Purwokerto, dan aku bikin juga di sini daerah pembangkit listrik ya, tenaga matahari. Karena kita juga membutuhkan pasokan listrik yang besar gitu ya. Terus ini patung Jenderal Sudirman. Yang harusnya ini di sini tuh ada namanya monumen Gada Rujak Polo. Ini Rita Supermall dan seterusnya lah ya. Ini Jalan Jenderal Sudirman. Kita bikin satu arah ya, ke arah barat. Kemudian arah lainnya itu ada di Jalan Gatot Subroto, yang mana menuju ke arah timur, ke arah wetan lah ya bahasa Jawanya. Terus kita lihat lagi nih indeks-indeksnya di Purwokerto. Sebenarnya kita ini udah bikin kota Purwokerto sedemikian rupa, tapi gimana nih warganya ini? Apakah warganya ini bahagia ya tinggal di Purwokerto, atau malah warganya itu malah menderita ya hidup di kota kayak gini nih? Jadi kita pertama lihat tingkat happiness, yaitu tingkat kebahagiaan, indikator kebahagiaan, dan ya hampir semuanya itu 94% itu bahagia ya warga di sini ya. Berarti bisa dibilang sukses. Yeay. Terus untuk komersialnya 67% bahagia, untuk daerah perkantoran 83%. Walaupun ya di sini industrinya nggak bahagia-bahagia banget ya, 42%. Karena sebenarnya Purwokerto ini bukan kota industri lah ya. Ini lebih ke kota belanja gitu ya. Karena banyak mall, banyak tempat-tempat kafe dan rekreasi lainnya. Dan kita juga di Purwokerto sebenarnya juga jarang nemu ada pabrik-pabrik lah ya. Jadi ya wajar lah. Kemudian tingkat pendidikan. Untuk lulusan SD bagus ya. Kapasitasnya juga ini masih banyak banget SD. Kemudian ya di sini ada persentasenya. Ada 17% itu uneducated, berarti nggak lulus SD sama sekali. Kemudian untuk SMP. Oh ini semuanya berarti untuk lulusan yang nggak berpendidikan itu ada 17%, yang berpendidikan seenggaknya sampai SD lah ya, 25%, kemudian sampai SMP, SMA, high school itu 25% juga, kemudian yang sampai ke universitas, yang lulusan sarjana ke atas nih ya, ini ada 33%, berarti bisa disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Purwokerto di kota City Scales ini adalah orang-orang yang berpendidikan dan lulus sarjana lah ya. Jadi misi kita untuk memajukan pendidikan di kota Purwokerto ini bisa dibilang berhasil. Selanjutnya ada tingkat kesehatan, itu kapasitasnya juga banyak, dan yang keren lagi di Purwokerto ini jumlah orang sakit ini ada cuma satu orang nih. Satu orang teman-teman. Jadi Purwokerto itu berarti orang-orangnya udah pada super semua ya, imunitasnya itu udah luar biasa kali ya. Jadi orang sakit hanya satu ya, di antara ribuan ada 11.000 orang Purwokerto di City Scales ini, cuma ada satu orang yang sakit teman-teman. Bayangin satu orang sakit nih ya. Sedangkan rumah sakitnya itu ada banyak banget nih. Kita hitung nih ada apa aja nih. Rumah sakit di sinilah Margono yang gede banget di sini, ada DKT juga, ada rumah sakit Unsud. Dan yang sakit cuma ada satu orang. Berarti mungkin kebanyakan universitas ini kebanyakan rumah sakit di Purwokerto itu menampung orang-orang dari luar kota kali ya. Dan orang kota sendirinya itu pun nggak ada yang sakit, cuma ada satu. Berarti
sukses besar lah ya untuk pembangunan kota Purwokerto kita untuk sejauh ini. Kemudian untuk tingkat kematian juga termasuknya rendah lah ya. Kapasitas untuk kuburannya, kapasitas kuburan masih luas ya, kuburan, lahan untuk mengubur untuk mengubur orang-orang yang meninggal itu masih luas, karena pemakaian lahan untuk kuburan baru ada 11%, dari kapasitas totalnya itu ada 9.000, jadi masih bagus lah ya. Kemudian kita lihat tingkat kriminal teman-teman, karena di Purwokerto itu kriminal kayak begal dan lain sebagainya itu termasuknya meningkat lah ya dari tahun ke tahun mungkin gitu. Aku belum lihat ke datanya, tapi kita lihat aja di City Skylines ya. Baik saudara-saudara, untuk tingkat kriminalitas di Purwokerto bisa dianggap sukses karena secara data di City Skylines Purwokerto ini untuk crime rate-nya itu hanya 4% teman-teman, 4%, jadi sangat-sangat rendah. Dan kota ini mungkin bisa dibilang kota yang bahagia ya, tanpa ada begal, tanpa ada maling dan seterusnya. Terus juga untuk kapasitas penjaranya ini masih banyak, dari ada 220 ya, sedangkan orang yang ditangkap itu baru 19. Bayangin teman-teman, bayangin ya, dari 11.920 warga Purwokerto yang ketangkap karena kriminalitas, melakukan tindakan kriminalitas, itu hanya 19 orang. Berarti bisa disimpulkan bahwa kota Purwokerto ini kota yang bersih ya, tanpa ada kriminal. Oke, kita lanjut ke public transportasi kita memang belum ada ya, nanti kita akan bikin Trans Jawa Tengah. Kemudian apalagi di sini, populasinya ada 11.900, yang bekerja ada segini lah ya, 4.952, dan lowongan kerjanya itu ada 19.000 teman-teman. Jadi ini surga banget ya untuk pendatang-pendatang yang mencari pekerjaan di Purwokerto ya, karena pekerjaan yang tersedia itu masih sangat besar ini peluangnya ini. Jadi mungkin teman-teman yang nggak lulus SD ya, atau lulus TK mau langsung kerja itu kayaknya bisa diterima banget ya, karena Purwokerto itu butuh yang namanya pekerja ini. Kemudian untuk pengangguran cuma 3%. Populasi di sini ada 5% anak-anak, 11% remaja, seniornya ada 39%. Kemudian land value ini harga tanahnya ya, termasuknya udah tinggi nih di daerah kota, pusat kota tentu aja ya. Pinggiran ini masih murah, dan yang menarik di wilayah sini nih juga termasuknya nggak terlalu mahal di daerah Unsut ini. Terus kita cari lagi. Oh ya, kita lihat wisata ya teman-teman. Tapi karena kita juga belum bikin tempat wisata ya, jadi ya masih seperti ini. Jadi kalau misalkan turis-turismu datang ke Purwokerto itu apa aja yang dilihat? Yang pertama itu adalah Rita Supermall, tentu aja ya di sini. Jadi warna ungu itu menunjukkan bahwa tempat yang layak untuk menjadi wisata pengunjung dari luar kota ya. Jadi yang pertama itu adalah Rita Supermall di sini. Terus ada taman di daerah sini. Terus ada tentu aja Oston dan Java Heritage. Terus Hotel Cor di sini. Ini Tamara Plaza ya dulunya. Terus Hotel Cor itu ada di sini nih. Terus ini Moro. Kemudian daerah Unsut teman-teman, ini bisa jadi tempat wisata nih. Bukan Unsut ya, Unsut sama daerah Gor ya. Jadi wisatawan bisa datang ke sini. Guys, sejauh ini cuma itu lah ya. Nggak ada lagi karena kita masih butuh pembangunan lagi ya untuk tempat wisata. Tapi seenggaknya untuk kebutuhan warga dari kesehatan, pendidikan, dan juga kriminalitas itu masih tercukupi dengan sangat baik di kota Purwokerto ini. Berarti misi kita kali ini berhasil ya, membangun kota Purwokerto yang bagus. Kita masih butuh banyak sebenarnya, ini kayak misalkan post office, kita warganya ini masih kudat ya. Di era industri 4.0 dan perkuriran yang semakin gencar-gencarnya di Indonesia, Purwokerto ini ternyata masih belum ada kantor pos teman-teman. Jadi kita akan bangun kantor pos.
Nah, ini dia. Kalau kantor pos di Purwokerto itu setauku ada di daerah Jalan Jenderal Sudirman, itu pos Indonesia ya, di wilayah sini nih. Nah, kita bangun aja di sini. Terus juga kita akan bangun juga wilayah sortir buat surat-surat yang masuk atau mungkin paket-paket yang masuk ya. Terus kita gusur ruko-ruko di sini secara paksa lah ya, mau nggak mau harus menerima gitu. Oke, kemudian tingkat kemacetan. Untuk kemacetan sendiri ini jelas banget di wilayah jalan ke Karanglewas ini macet total. Terus jalan Gerilya juga macet nih. Terus karena di sini ada jalan kereta ya, jadi wajar kalau macet di daerah sini. Gerilya juga termasuknya macet. Tadinya macet tapi sekarang kita udah berhasil ya, berhasil menurunkan tingkat kemacetan ya. Berarti termasuknya efektif karena tadi seperti yang kita lihat di daerah sini tuh macet parah, tapi sekarang udah nggak terlalu macet lah ya. Terus daerah jalan yang ke arah Sokaraja juga macet, tapi ya itu macetnya cuma di daerah-daerah itu. Terus jalan Jenderal Sudirman juga merah di sini, berarti macet. Kemudian kita lihat untuk fire safety, karena di Purwokerto itu cuma ada satu ya, setauku ya, untuk pemadam kebakaran. Jadi wajar ya kalau misalkan fire safety-nya itu termasuk tinggi ini. Daerah-daerah ini belum tercover, berarti cuma daerah ini yang tercover. Untuk polusinya 0%, luar biasa. Kota Purwokerto tanpa polusi, karena di sini juga pabriknya itu sedikit dan energinya itu ramah lingkungan, jadi polusinya sedikit. Untuk air dan listrik semuanya aman, berarti ya begitulah Kota Purwokerto ya. Ini udah benar-benar udah kota yang maju ya, berada di Kabupaten Banyumas, dekat Gunung Slamet nih. Kotanya udah maju banget kayak gini. Jadi terima kasih teman-teman udah menonton dari awal ya, dari kita pertama kali bangun Kota Purwokerto sampai Purwokerto yang sekarang ya. Jadi PR kita itu kita masih butuh bangun public transportasi, terus mungkin butuh lagi ya kayak Transjateng atau Call atau yang lainnya begitu ya. Terus kita juga masih butuh bangun lagi daerah wisata dan seterusnya, tapi secara umum Kota Purwokerto ini kota yang sukses dan aman gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis, dan ya sampai jumpa di video berikutnya.